Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang terhormat Pak Yusuf dan Ibu Lili. Pada kali ini, kelompok 12 akan mempresentasikan pengaruh perbedaan tutupan lahan terhadap kesetimbangan energi dengan anggota Diva Sagita, Aryani, Olivia Carla, dan Alia Nabila dengan outline pendahuluan, metodologi, hasil pembahasan, kesimpulan, dan saran. Yang pertama ada pendahuluan. Tutupan lahan di bumi dipengaruhi oleh perubahan iklim dan cuaca. Suatu permukaan akan menerima radiasi cahaya matahari dan dapat menyebarkan energi dengan cara yang berbeda-beda. Permukaan vegetasi dan non-vegetasi secara langsung dapat mempengaruhi pertumbuhan suatu tanaman. Selain itu, permukaan juga mempunyai kemampuan untuk menghangatkan udara di atasnya ataupun di sekelilingnya melalui cara konveksi, konduksi energi, mengubah energi menjadi panas laten ketika transpirasi, ataupun memancarkan kembali energi sebagai radiasi gelombang panjang. Menurut Doll dan kawan-kawan pada tahun 1985. Sedangkan tujuan dari studi kasus ini adalah menentukan dan membandingkan nilai suhu yang dihasilkan pada masing-masing tutupan lahan. Dalam hal ini ada beberapa tutupan lahan, yaitu hutan alam, sawah, pemukiman, permukaan air, dan semak belukar. Selanjutnya ialah metodologi di mana penulisan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan mengaitkan beberapa variabel dalam penentuan perbedaan kesetimbangan energi terhadap tutupan lahan atau dasar permukaan. Monitoring tutupan lahan dilakukan dengan menggunakan teknologi remote sensing. Menghubungkan teori dengan metode ekstraksi data serta analisis matematis untuk memperoleh hubungan antara perbedaan kesetimbangan energi dalam dasar permukaan non-vegetasi dan vegetasi yang dapat dikaitkan dengan radiasi matahari yang masuk ke bumi. Metode yang dikembangkan ialah pendekatan neraca energi dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik pada kisaran spektral tampak atau radiasi gelombang pendek yang dipantulkan dan nilai gelombang panjang yang diemisikan. Tutupan lahan merupakan penampakan material fisik di permukaan bumi yang menggambarkan keterkaitan antara proses alami dan sosial. Tutupan lahan yang digunakan pada studi kasus ini terdapat dua kategori, yaitu tutupan lahan non-vegetasi dan vegetasi, di mana tutupan lahan vegetasi termasuk hutan alam, sawah, dan semak belukar, sedangkan untuk tutupan lahan non-vegetasi yaitu pemukiman dan permukaan air. Diagram sistem pada studi kasus ini dapat dilihat pada slide, di mana sistem merupakan tutupan lahan, batas sistem berupa imajiner dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Input berupa radiasi matahari yang masuk ke permukaan, sedangkan untuk output yang merupakan gelombang pendek yang dipantulkan dan gelombang panjang yang dipantulkan. Neraca energi di permukaan bumi. Matahari merupakan sumber atau pusat penggerak dari iklim. Konvektivitas energi matahari sangat berpengaruh pada keseimbangan termal di bumi. Neraca energi radiasi matahari dapat menggambarkan perbandingan insolasi matahari atau penyerapan radiasi matahari dengan radiasi terestrial. Umumnya, neraca energi pada permukaan bumi dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Rn sama dengan Rs in plus Ri in min Rs out min Ri out. Komponen neraca energi terdiri dari reaksi neto, fluks pemanasan udara, fluks pemanasan laten, dan evapotranspirasi. Namun pada penelitian Gilgen dan Montague pada tahun 2000, hanya mengkaji komponen radiasi netonya saja, dengan nilai RNSW merupakan nilai gelombang pendek yang dipantulkan, dan nilai RNLD merupakan nilai gelombang panjang yang dipantulkan. Gilgen dan Montague menyederhanakan rumus dengan persamaan dipakai dalam studi kasus ini sebagai berikut. RNI sama dengan RNSW tambah RNLD. Radiasi gelombang pendek yang dipantulkan oleh suatu permukaan dapat ditentukan melalui sensor satelit yang menerima kisaran panjang dari gelombang pendek tersebut. Selain itu, nilai dari radiasi gelombang panjang yang dipancarkan oleh permukaan dapat ditentukan dengan persamaan Stefan Boltzmann sebagai berikut. RNLWD sama dengan konstanta Stefan Boltzmann dikali clear sky emissivity dikali suhu dalam satuan Kelvin. Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian Setiawan dan Risdianto pada tahun 2007, diketahui nilai RNI dan RNSW pada setiap tutupan lahan adalah sebagai berikut. Dalam menentukan suhu yang terdistribusi pada masing-masing tutupan lahan, diperlukan nilai RNLWD dalam perhitungannya. RNLWD didapatkan dari selisih nilai RNI dan RNSW. Distribusi suhu dan radiasi pada masing-masing tutupan lahan memiliki nilai yang berbeda. Nilai RNLWD dan suhu yang didapatkan berdasarkan perhitungan dengan menggunakan persamaan Stefan Boltzmann dapat dilihat pada tabel berikut. Nilai RNI dan suhu pada masing-masing tutupan lahan dapat dilihat pada gambar 2. Jika dilihat pada gambar 2, kisaran nilai suhu pada masing-masing tutupan lahan, nilai suhu yang paling tinggi yaitu pada pemukiman. Nilai suhu yang didapatkan berdasarkan perhitungan memiliki kesesuaian dengan nilai suhu yang ada pada penelitian Setiawan dan Risdianto pada tahun 2007. Kisaran nilai suhu permukaan tiap tutupan lahan dapat dilihat pada tabel 3. Menurut Kajlengren and Montage pada tahun 2000, mengungkapkan bahwa pada penutupan lahan pemukiman memiliki nilai albedo yang tinggi, sehingga mengakibatkan energi radiasi gelombang pendek dan panjangnya terpengaruh yang mengakibatkan suhu akan tinggi.
Hal ini dapat dikaitkan dengan tutupan lahan yang ada pada pemukiman umumnya memiliki permukaan lantai beton atau aspal. Permukaan lantai beton atau aspal memantulkan sinar matahari secara sempurna dan membuat suhu udara akan lebih panas. Untuk tutupan lahan vegetasi lainnya seperti hutan alam, sawah, semak belukar memiliki nilai suhu yang lebih rendah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sangkertadi dan Syafrini pada tahun 2013 bahwa lahan vegetasi atau permukaan rumput yang tidak teratur dapat menghamburkan pantulan sinar matahari, sehingga menyebabkan cahaya matahari tidak terpantul sempurna, dan lahan vegetasi memiliki kemampuan untuk menerima dan melepaskan panas lebih cepat jika dibandingkan dengan tutupan lahan non-vegetasi. Permukaan air dapat menyerap radiasi yang besar. Sifat air yang dapat menyerap panas dan menjadi media penyimpanan panas yang baik. Air memiliki kapasitas panas yang besar daripada daratan, sedangkan pada daratan kapasitas panasnya kecil, sehingga daratan lebih cepat panas tetapi lebih cepat dingin juga. Sehingga kita telah sampai kepada kesimpulan, yaitu tutupan lahan pemukiman memiliki nilai suhu paling tinggi, sedangkan suhu yang paling rendah ditunjukkan dengan tipe tutupan lahan hutan alam. Tipe tutupan lahan non-vegetasi mempunyai kapasitas panas jenis rendah, sedangkan konduktivitas termal tinggi. Pada waktu yang bersamaan dengan jumlah masukan energi yang sama akan memberikan respon perubahan suhu permukaan yang berbeda dan menyebabkan suhu permukaannya lebih tinggi atau sebaliknya. Beberapa saran yang dapat kami berikan berdasarkan hasil dari studi kasus ini adalah yang pertama, nilai yang diperoleh dari analisis suhu yang didapatkan dapat dijadikan sebagai acuan atau dasar untuk mengendalikan suhu pada permukaan bumi dengan memperbanyak permukaan vegetasi. Yang kedua, untuk mengurangi kesalahan yang bersifat spasial dapat digunakan metode neraca energi dengan hasil penurunan citra satelit yang memiliki resolusi spasial yang lebih besar dan melakukan ground check di lapangan.